dalam menilai fosil Gallikelor yang mengandung badar perak. Karena faktanya ada juga fosil Gallikelor yang mengandung kapur atau yang masih ada zat kapurnya, itu dianggap badar perak. Dikarenakan kalau bagian sini, ini sudah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini saya kembali mengulas tentang fosil Gallikelor, yaitu membedakan antara zat kapur dengan badar perak yang berada di fosil Gallikelor. Khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, ini biasanya tidak sedikit ada yang salah dalam menilai fosil Gallikelor yang mengandung badar perak. Karena faktanya ada juga fosil Gallikelor yang mengandung kapur atau yang masih ada zat kapurnya, itu dianggap badar perak. Dikarenakan sekilas hampir sama, warnanya pun hampir sama, sama-sama putihnya, perbedaannya adalah kalau badar perak itu ada sedikit mengkilat atau ada sedikit kilauan jika dibasahi, sedangkan kalau zat kapur tidak. Baik, langsung saja akan saya tunjukkan langsung kepada sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula agar bisa membedakan antara badar perak dengan zat kapur yang ada di dalam fosil Gallikelor. Nah, ini saya tunjukkan contohnya membedakan antara kapur dengan badar, khususnya badar perak. Karena jenis badar perak ini warnanya putih, sekilas hampir sama dengan kapur. Ini dari kedua jenis fosil Gallikelor. Yang satu adalah fosil Gallikelor Jumat Kliwon, sedangkan yang satu ini adalah fosil Gallikelor Suro. Dikarenakan saya mendapatkannya ini pas hari Jumat Kliwon dan pas di dalam bulan Suro. Ya, langsung saja cara membedakannya. Buat sahabat-sahabat yang masih pemula khususnya, biasanya ada sedikit kekeliruan antara fosil Gallikelor yang mempunyai badar perak dengan fosil Gallikelor yang mempunyai kapur atau yang masih ada kapurnya, sehingga mirip sekali dengan badar perak. Buat sahabat-sahabat yang masih pemula, bisa diperhatikan ini adalah fosil Gallikelor dari fosil Gallikelor Suro yang banyak sekali mengandung unsur badar perak. Meskipun begitu, tetap ada kandungan kapurnya. Namanya saja fosil Gallikelor atau fosil kayu lainnya pun juga sebagian ada yang mengandung badar, sebagian pula juga ada yang mengandung zat kapur atau yang masih mengandung kapur. Begitu. Ini bisa disaksikan, ini saya tatap fokusnya. Nah, ini agak susah ya. Nah, ini sudah tertata. Kalau bagian sini, ini sudah pasti, ini adalah kapur, teman-teman. Nah, ini masih mengandung kapur yang berwarna keputihan. Kadang juga ada kapur yang berwarna kecoklatan di dalam fosil Gallikelor. Itu. Terus sedangkan yang badar perak itu yang ini. Perbedaannya sangat tipis jika kita melihatnya sekilas. Bagian sini, ini kapur. Kenapa saya katakan kapur? Dikarenakan di antara sela-sela badar perak ini ada sedikit yang agak sedikit terlihat besar ya. Terus di bagian sini ini ada selanya. Ini menandakan bahwa ini adalah kandungan kapur yang berada di dalam fosil Gallikelor. Sedangkan badar peraknya yang bagian sini ini terlihat jika kita melihatnya secara langsung, apalagi kalau kita basahi, baik itu dibasahi dengan minyak atau dengan air, itu akan terlihat jelas sekali antara zat kapur atau kandungan kapur dengan badar atau badar perak. Kalau badar perak itu cenderung sedikit agak ada kilauannya, ada mengkilatnya gitu, seperti normalnya perak atau seperti logam perak yang jika dibersihkan itu akan nampak putih mengkilat. Sedangkan kalau zat kapur itu tidak mengkilat, hanya putih biasa. Nah, tapi kalau ini terlihat jelas sekali kalau ini adalah badar perak. Karena sudah saya teliti dengan detail, setelah saya basahi ternyata ini setelah digoyang-goyangkan sedikit gini, di bawah cahaya atau di bawah terik matahari, ada sedikit kilauan, itu tandanya. Sedangkan kalau kapur, tidak ada, seperti halnya ini juga kapur. Ini kapur teman-teman. Karena pada saat saya basahi, saya goyang-goyangkan di bawah cahaya,
entah itu cahaya lampu atau cahaya matahari, tidak ada sedikit kilauannya, sedikit pun tidak ada. Memang sekilas hampir sama antara zat kapur dengan kandungan badar perak. Perbedaannya akan nampak jelas sekali setelah dibasahi. Agak sedikit ada kilauannya. Terus yang ini saya tata lagi fokusnya. Ini nampak jelas sekali. Ini kandungannya badar emas yang agak kekuningan seperti karat, hampir seperti karat. Kalau tidak seperti karat, kalau kuning-kuning biasa, katakanlah seperti tanah yang berada di pegunungan, biasanya itu kan agak kekuningan. Kuningnya tidak seperti kuning karat, itu artinya kotoran, bukan badar emas. Terus apakah di bagian sini selain badar emas ada unsur badar peraknya juga? Ada. Tapi unsur badar peraknya tidak banyak, tidak sama dengan fosil Gallikelor suro. Saya carikan dulu. Nah, di sini ini selain ada unsur badar emas di sebelah sini, ada sedikit kandungan badar perak. Karena ini sudah saya lihat, saya teliti dengan detail, saya basahi agak sedikit mengkilap gitu. Terus ini juga bagian, bentar fokusnya saya tata lagi, kurang fokus ya. Agak susah nata fokusnya. Nah, ini sudah tertata fokusnya. Ini juga badar perak, hanya saja badar peraknya ini tipis. Kalau diasah, ini kemungkinan besar 90% akan hilang. Nah, akan terkikis, hilang karena diasah. Karena ini tipis. Terus bagian sini, nah, ini zat kapur. Ini kalau tidak dibasahi, tidak akan terlihat jelas bedanya. Karena sama-sama putihnya. Perbedaannya kalau dibasahi atau setelah diasah, itu ada sedikit kilauan-kilauan seperti normalnya atau seperti wajarnya logam perak. Jika logam perak dibersihkan, akan putih mengkilat, berkilauan, sedikit berkilauan, dan tampak terkesan lebih hidup. Berbeda dengan yang namanya kandungan kapur. Setiap fosil apapun itu mempunyai kandungan kapur, dan biasanya fosil-fosil tertentu ada juga yang tidak ada kandungan badarnya. Tapi kalau untuk kandungan kapur, zat kapur itu pasti ada. Kecuali pada fosil yang sudah full kristal. Katakanlah 90% kristal aja sudah nggak ada kapurnya. Begitu. 90%, apalagi kalau yang 100% mengkristal, itu jarang sekali kita jumpa ya. Kebanyakan mungkin antara 80% atau 70% hingga 90% mengkristal gitu. Karena untuk proses pengkristalan secara alami pun itu juga membutuhkan waktu yang tidak singkat, cukup lama sekali untuk proses pengkristalan secara alami, yaitu mengeluarkan kandungan zat kapurnya yang berada di dalam benda tersebut atau di dalam jenis batu, terutama pada fosil. Ya, kebetulan di sini yang saya pegang adalah fosil Gallikelor, sehingga saya memberikan contoh pada sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula untuk membedakan antara zat kapur dengan badar perak, sehingga agar kita tidak keliru atau tidak salah menilai bahwa setiap unsur putih yang ada di dalam fosil Gallikelor itu selalu badar perak, belum tentu. Ada kalanya itu zat kapur. Sekali lagi, kalau melihat bagian kuningnya, kalau kuningnya itu sebelum diasah itu terlihat terkesan sedikit agak cenderung hampir mirip karat, itu biasanya 90% menentukan itu adalah badar emas gitu. Kalau warnanya kesoklatan biasa seperti tanah, tidak seperti karat, itu biasanya kotoran, kotoran yang secara alami karena saking lamanya tertimbun oleh tanah sehingga menyatu dengan tanah. Ada bagian-bagian tertentu yang zat-zat yang ada di dalam tanah itu terserap juga dengan fosil Gallikelor, termasuk tanah juga ada yang berada di dalam fosil Gallikelor, biasanya dalam jangka waktu yang cukup lama itu bisa terserap juga melalui selah-selah atau melalui pori-pori yang sedikit agak besar sehingga bisa menyatu dengan fosil Gallikelor itu. Kebetulan juga yang saya pegang dari fosil Gallikelor Jumat Kliwon dan fosil Gallikelor Suro ini, kebetulan ini sepertinya tidak ada kotorannya, adanya antara badar dengan zat kapur, termasuk badar perak yang ada di fosil Gallikelor Suro
dengan badar emas, juga ada sedikit badar peraknya yang terkandung di dalam fosil Gale Keller Jumat Kliwon ini gitu. Baik teman-teman, untuk perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.